Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya yang akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pagi pada saat ini. Nats, firman Tuhan tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dukonni gabe toguma rohamuna di bagasan Tuhani, dohot di bagasan hagugu onna na tugui. Saudara-saudara, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, setiap orang semakin mudah menambah wawasannya dengan terus menambah pengetahuannya lewat media sosial maupun sumber pengetahuan lainnya, termasuk mencari atau menambah pengetahuan dalam hal menjaga kesehatan agar tetap kuat dan sehat. Berbagai upaya akan dilakukan, mulai menjaga pola hidup sehat, olahraga, ataupun menjaga makanan tertentu, istirahat yang teratur, dan lain-lain. Semuanya ini dilakukan untuk fisik yang terus terjaga sehat dan kuat. Dan jika Tuhan berkehendak, akan menjadi panjang umur. Itulah secara jasmani. Sebaliknya, kuat dan sehat secara rohani. Kita harus menjadi orang yang percaya, orang yang kuat dan teguh, seperti nats kita. Hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Namun saudara-saudara, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah, baik itu secara jasmani. Kita mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan. Seperti apapun perawatan dan usaha menjaga kekuatan fisik kita, suatu saat pasti kita akan pernah sakit, lemah. Demikian halnya dengan keadaan iman kita. Sekuat apapun iman kita, dalam keadaan tertentu pasti kita dapat lemah dan tidak kuat dalam menghadapi pergumulan hidup. Kekuatan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan sumber hidup kita. Jika dalam menghadapi setiap beban hidup, pergumulan, penderitaan, ataupun dalam menghadapi berbagai masalah, harus ada harapan dan penyerahan hidup dengan komitmen. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah.
Sebab sering kali kita menghadapi banyak masalah. Kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita juga perlu sabar dan bertahan untuk tahan uji. Sebab Tuhan mengetahui kesabaran dan kesetiaan kita yang menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk menolong serta menopang hidup kita dalam berbagai hal keadaan yang menyulitkan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagi mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, akan menjadi kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersuka cita. Artinya sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan mendorong kita agar kita tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Dan perlu kita ketahui bahwa sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Saudara-saudara, hidup ini tidak pernah berjalan lurus-lurus saja. Selalu ada liku-likunya yang dapat membuat kita jatuh atau bangkit kembali. Namun biasanya kebanyakan orang cenderung fokus kepada masa kejatuhannya dan akan membuat kita menjadi lemah. Kita kehilangan motivasi untuk hidup. Yang terjadi adalah mulai mengeluh, letih, lesu, dan tidak memiliki semangat lagi. Segala masalah, segala rintangan tidak akan dapat kita atasi jika hanya dengan kekuatan kita sendiri melakukannya. Karena keterbatasan yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Masalah yang kecil bisa menjadi besar apabila kita hadapi sendiri. Beban yang ringan pun akan menjadi berat apabila kita mengangkat sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajak kita manusia untuk datang kepada Dia. Itu berarti Tuhan sudah mengetahui bahwa kemampuan manusia terbatas. Dia akan memberikan kelegaan. Tuhan tidak pernah tidak menolong umatnya, sekecil apapun pertolongan itu. Oleh karena itu, orang yang berpengharapan kepada Tuhan mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Dia, memahami bahwa Dia sebagai sumber pertolongan akan mendapat kekuatan baru, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas berkat Tuhan yang senantiasa mengantarkan hidup kami di pagi hari ini, dan kami boleh menikmati hari hidup kami hingga pada saat ini.
Dan kami boleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kami atas karunia Tuhan, atas pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat menjalaninya penuh dengan sukacita dari Tuhan. Kami tidak berdaya jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Itulah yang menjadi bekal rohani kami, sehingga kami Tuhan dalam menjalani hidup kami satu hari ini, kami berdaya oleh karena firman Tuhan yang menguatkan kami. Hendaknya kami tetap senantiasa kuat, dan kekuatan itu bersumber dari Tuhan. Kami hendaknya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan jika kami hanya sendiri saja menjalani hidup kami tidak memiliki daya apa-apa. Biarlah firman Tuhan yang terus kami dengar menghantarkan kami kepada semangat yang baru, kekuatan yang baru dalam menjalani hidup kami. Berkatilah firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati keluarga kami, anak-anak kami. Berkati segala pekerjaan kami. Kuatkan kami untuk menjalani hidup kami satu hari ini. Ampuni kami Tuhan atas dosa kami. Dengarkan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.